Kaya dan miskin adalah sunnatullah. Dalam sebuah lingkungan manusia, selalu saja Allah lapangkan rizki bagi sebagian mereka. Lalu di sampingnya, Allah ciptakan orang-orang miskin yang tak berada. Miskin dan kaya adalah ujian. Orang miskin diuji dengan kesabaran, dan orang kaya diuji dengan kepedulian. Dijadikannya orang-orang miskin di tengah orang-orang berada adalah sebagai ujian kepekaan. Adakah mereka yang berada peka dengan air mata dan rintihan saudaranya yang miskin? Atau mereka hanya sekedar menjadi penonton atas nestapa yang mendera saudaranya? Allah lah yang mentakdirkan kemiskinan. Allah pula yang mentakdirkan kekayaan. Dua-duanya adalah ujian dari Allah. Allah menguji penderitaan dan kemiskinan dengan kesabaran. Sampai di mana kita menjawab beban dan penderitaan itu dengan kesabaran. Allah menguji kita dengan kepemilikan harta dan nikmat. Sampai di mana kita mau bersyukur. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Iman yang bersinar di dada, iman yang berfungsi, dipastikan akan tumbuh kasih sayang yang luar biasa antar sesama. Kasih sayang antar sesama akan menghadirkan kasih sayang Allah kepada kita. Kejarlah kasih sayang lewat menyayangi antar sesama. BMU hadir untuk memediasi orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, supaya mereka memanifestasikan rasa kasih sayangnya lewat membantu saudaranya yang berhajat dan membutuhkan. Mari bersama BMU kita mencari kasih sayang Allah lewat menyayangi antar sesama. BMU adalah singkatan dari Barisan Muda Umat, sebuah gerakan dakwah yang lahir dari keprihatinan terhadap fenomena-fenomena sosial yang memilukan. Fenomena bahwa krisis kepedulian antar sesama umat Islam telah menggambarkan hancurnya separuh peradaban Islam yang telah berhasil dibangun oleh generasi awal Islam. Gemerlap peradaban sosial bangsa Melayu, khususnya bangsa Aceh yang begitu gemilang, baik pada masa kesultanan maupun pada awal kemerdekaan Republik ini, telah mulai meredup. Padahal sejarah mencatat, pasca kemerdekaan, rakyat Aceh yang saat itu masih terseok-seok pasca penjajahan telah membuktikan kebaikan dan kedermawanannya. Dalam keterbatasan pasca perang, rakyat Aceh bahu-membahu menyumbang harta benda dan emas yang dimilikinya hingga menjelma menjadi pesawat yang terbang di langit Nusantara, dan itu merupakan pesawat pertama dan satu-satunya yang dimiliki oleh Republik Indonesia kala itu. Suramnya kehidupan sosial dan rendahnya kepedulian antar sesama adalah manifestasi dari lemahnya dakwah sosial. Padahal genderang infak dan sedekah telah menggelegar ditabuhkan Rasulullah dan dilanjutkan oleh para generasi awal, sehingga kokoh menjadi bagian dari peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di hari-hari terakhir, dakwah sosial ini perlu dikembangkan kembali. Kita semua yakin masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengulurkan tangannya untuk ikut ambil andil dalam pergerakan BMU Peduli ini. Dengan menjadikan diri kita sebagai donatur pembangunan rumah layak huni BMU WPU. Semoga apa yang kita berikan bisa meringankan beban hidup mereka, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lahirnya Gerakan Barisan Muda Umat atau BMU diinisiasi oleh seorang ulama Aceh, Tunku Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau biasa disapa Tusub Jenib. Di awal pergerakannya, Tusub memanggil beberapa orang dekat untuk membicarakan bagaimana supaya mereka bangkit untuk menjadi perintis pergerakan dakwah sosial. Ternyata di dalam tubuh mereka mengalir darah para leluhurnya yang dikenal memiliki peradaban sosial yang tinggi. Rasa kasih sayang terpendam di dalam jiwanya bagaikan kayu gaharu. Saat dibakar, mengeluarkan bau harum yang semerbak. Dari situlah titik awal mereka sepakat untuk mendirikan BMU. Berangkat dari semangat kepedulian yang telah lama terpendam, akhirnya pada bulan Desember tahun 2017, BMU resmi didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan untuk mengelola program di lapangan, BMU kemudian membentuk sebuah badan khusus yang menangani penggalangan dana, pembangunan dan pertanggungjawaban yang diberi nama Gerakan Peduli Umat GPU BMU. Dalam kegiatan penggalangan dana, GPU BMU meluncurkan sebuah program yang cukup menarik partisipasi, yaitu gerakan Rp10.000 untuk rumah layak huni. Melalui program ini, GPU BMU berhasil mengumpulkan para sukarelawan. Hingga pada akhir Desember tahun 2017, BMU melaksanakan program perdananya, yaitu membangun rumah layak huni bagi seorang nenek janda duafa asal Kecamatan Pantra, Kabupaten Biren, Nek Fatimah. Pada prinsipnya, BMU hadir untuk mewadahi orang-orang yang sebenarnya memiliki semangat kepedulian yang sangat tinggi. Tetapi mereka tak tahu harus memulainya dari mana. Maka kami melihat ada cukup banyak orang-orang yang sebenarnya tersentuh hatinya melihat kondisi kehidupan dan persoalan hidup saudara-saudaranya yang penuh dengan kemiskinan, penderitaan dan kedhaifan. Namun ternyata tentu saja kekuatan personal orang per orang tak cukup kuat untuk menampung beban persoalan yang sangat berat ini. Maka untuk ini kami hadir mengajak untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, kepedulian yang sama, dan ternyata sangat-sangat mengejutkan. Masyarakat kita, walaupun kehidupan kepribadiannya masih sangat sederhana dan bahkan hampir sama dengan orang yang ingin dibantunya, namun semangat untuk berbagi sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, walaupun dengan uang Rp10.000, mereka tetap tak mau tinggal diam, ingin ambil bagian untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan. Keberhasilan BMU berdakwah dan mengelola program secara transparan menjadikan BMU sebagai lembaga peduli sosial yang dipercaya. Orang-orang yang memiliki kepedulian mulai menyalurkan donasi melalui BMU. Para sukarelawan yang ikut memberikan sumbangsihnya melalui BMU datang dari berbagai latar belakang. Tak hanya orang-orang kaya, orang miskin pun ikut menyumbang. Tak hanya masyarakat Aceh, sejumlah orang dari luar Aceh pun ikut menjadi donatur tetap dalam setiap kegiatan yang digalakkan. Semisal saudara-saudara di Pulau Jawa dan Sumatera. Tak tertinggal, sejumlah masyarakat Aceh yang berada di negeri jiran Malaysia juga menggalang kekuatan untuk saudaranya di kampung halaman. Bahkan, sesuatu yang cukup membanggakan, sejumlah perempuan-perempuan Aceh yang berdomisili di Malaysia secara khusus membentuk wadah tersendiri untuk menggalang kepedulian. Mereka adalah Sri Kandi Aceh yang menamai diri WPU, Wanita Peduli Umat. Dengan pola yang sama, sejak berdiri,
BMU telah berhasil melaksanakan sejumlah program peduli, antara lain program peduli gempa Lombok, program peduli Muslim Rohingya yang terdampar di Biren, dan yang paling fenomenal adalah program pembangunan rumah layak huni bagi sejumlah masyarakat.